martonggo hita. Ham Tuhan Bapa nami na inagori atas, si holma Tuhan jaloon nami hatamu, pargogohi hasomani ham hanami Tuhan, asilambin iarusi hanami hatamu, jana tondui muna passing ma makasomani hanami, asilambin margogoh hanami, makagoluhkon hatamu, sadokah goluh nami. Maidop mahurumu Tuhan, ibagas Kristus Yesus hanami martonggo hubamu. Amin. Shalom. Hatani Tuhan nagabe renungan aimana tersurat bani buku Josua. Josua bindu 24 mamukah humbani ayat 10 tolu das hubani ayat 25. Yosua 24 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari kita baca secara responsoria. Sonon ma hatani Tuhan. Hubere mabanima sada tanoh, naso hinangaluton kon nima, pakon huta naso pinauli nima, ase hanima marianan ijai, anjaha ipangan hanima dohum bani pohon anggur pakon hayu jetun, naso sinuan nima. Tapi anggoseng marosuh nasyam mambalosi Jehovah. Pilih nasyam ma sadarion barang ise si balosan nasyam. Barang naibata na legan na binalosan ni opung nasyam idi parnibah Eprat. Barang naibata ni halak Amori si madatanoh na niiyanan ni nasyam. Tapi anggo ahu pakon hasomanku sa rumah Jehovah do si balosan nami. Ay Jehovah naibatatta do na mangarahkon hita, pakon opungta luar hun tanoh masir, hun rumah parjabolonan, anjaha namambahen ilobeta tanda na bolon in, anjaha naman ramot kon hita, bani ganup dalan na idalani hita, pakon itonga-tonga ni ganup bangsa na binotasta ay. Dop ay nini si Joshua ma dopak bangsa ay. Seng tarbay na siya mambalo si Jehovah ay naibata na passing do iya, naibata parsimburu. Seng marpangulaki uhurni mangidah panlanggaron na siyam, pakon mangidah na siyam. Dop ay nini bangsa ay madopak si Joshua. Lang, Jehovah do si balosan nami. Onpe ambukon na siyam na ibata nalegan na itonga-tonga na siyam. Anjaha paunduk na siyam mauhur na siyam, bani Jehovah na ibatani Israel.
Dop ai ibahen si Joshua ma sadareni ai perpadanan bani bangsa ai. Anjaha ipatotap ma ai bahen titah pakon aturan i Sikem. Ai madasni. Horas bata gandupan. Kita gandupan hinargani Tuhan. Rado bani perdalanan ni goluhta, kita sering sekali terlalu cepat atau terlalu mudah, bahkan terlalu gampang mengatakan kata-kata mungkin cinta, kata-kata sayang, kata-kata suka, begitu. Anggoy sukun batta bani naro bani panorangon. Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Maka pasti jawaban kita iya. Apakah kita sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pasti kita pun akan mengatakan sudah. Lalu kalau pertanyaannya semakin dalam lagi, apa yang sudah kita perbuat sebagai tanda hataridahon nadomma nyata pengakuan taai? Kalau begitu mungkin pertanyaannya, maka jawabannya pun mungkin akan lebih lama lagi keluar. Nah, coba bayangkan ayat 10 toluon. Ijon ya tahun hubere banima sadatano naso hinangalut konon nima. Huta naso pinauli nima. Bahkan naipangan pohon anggur, pohon hayu jetun naso sinuan nima. Bukankah itu sebuah hadiah, sebuah pemberian yang begitu luar biasa bagi bangsa Israel? Tanah yang bukan milik mereka, hasil panen yang bukan mereka tanam, semua itu kan anugerah dari Tuhan. Tapi mengapa masih maningon totap do isukun si Joshua sonaha sikap ni sidea? Nasyam Bapak inang hinarga ni Tuhan, anggoy basa hita Joshua 20 opaton, pasti pikirat tahu ayat 15 kan, somal man doai. Ayat 15 kan nama katahon, anggo au pakon hasomanku sa rumah, Jahoba do si balosan nami. Tapi bani panorangon, lang huzai sihol fokus kononta renunganon. Tapi bani hata na parlobi bani ayat 15 on. Aima nama katahon, tapi anggo seng marosuh na siyam mambalosi Jahoba. Bayangkan, ini dia. Ini menariknya teks ini. Di ayat 13 diceritakan tentang anugerah Tuhan yang begitu baik, yang begitu indah. Tapi mengapa di ayat 15 maningon nadong maya tahun anggo seng marosuh na siyam? Masih maningon iha tahun si Joshua anggo seng marosuh na siyam mambalosi Jahoba. Sementara mereka sudah menerima, merasakan kebaikan Tuhan. Nah, ini sebuah pertanyaan besar mungkin bagi kita pagi ini. Saat ini mungkin onma panorang nih, saat dimana kita harus bertanya kepada diri kita. Sudahkah kita rasakan kebaikan Tuhan? Sudah. Tapi ketika pertanyaannya, marosuh donasyam mambalosi Jahoba, pasti jawaban kita marosuh depan kita. Tapi mengapa Joshua pada saat itu harus juga mempertanyakan sebuah pertanyaan yang mungkin bisa dibilang itu sebuah pertanyaan apa ya kalau istilahnya, retorika mungkin ya, sebuah pertanyaan yang udah taunya dia jawabannya. Tapi yang menarik menjadi perenungan bagi kita, terkadang itu juga terjadi tengah-tengah perjalanan kita. Ketika anugerah Tuhan yang sudah kita terima, ketika kebaikan Tuhan sudah kita rasakan, kita sering hanya berfokus kepada berkatnya saja. Tapi kita lupa kepada
panggilannya. Saya mencoba menghindari kalimat tanggung jawab. Karena apa? Setiap orang yang sudah menerima anugerah keselamatan terpanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Jangan jadikan itu sebuah paksaan, tapi itu sebuah panggilan Tuhan. Apa yang sudah kita terima secara gratis? Rumah tak kita beli. Apa yang sudah kita terima secara anugerah Tuhan? Yang tanpa perlu kita bayar, tanpa perlu kita bersusah payah. Songonatar surat bani ayat 10 tolu. Ai managinoran haluahon ai. Itulah yang dinamakan keselamatan itu, yang adalah anugerah dari Tuhan. Tapi sering sekali, seperti yang ditulis dalam Filipi 2 ayat 12 kalau saya tidak salah, kita sering sekali lupa untuk mengerjakan keselamatan kita itu. Karena apa? Kita hanya memiliki figur Tuhan dalam kerangka berkat-berkatnya saja. Kita hanya memiliki figur Tuhan dalam kerangka pengenalan akan ketika aku diberkati Tuhan, ketika hartaku tambah di situ Tuhan memberkati aku. Tapi kita lupa bahwa dalam setiap hal yang boleh terjadi di situ juga ada Tuhan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan perenungan bagi kita. Karena apa? Tidak hanya sekali Joshua bertanya kepada bangsa Israel. Coba baca perlahan-lahan dari ayat 13 sampai 25. Ada berapa kali pernyataan bangsa itu Jahobado si balosan nami? Ada lebih dari satu kali, Bapak Inang. Kalau kita bertanya kepada orang lebih dari satu kali pertanyaan yang serupa, apa artinya? Kadang kita meragukan jawaban yang pertama. Kan getido sonai marulak-ulak sukun hita sada sukun na dos. Kenapa kita harus berulang kali? Karena mungkin jawaban yang pertama sepertinya masih meragukan kita. Nah, jadi membani text on melalui renungan kita pagi ini, Tuhan mengajarkan kepada kita lang pala langsung bani balos di si Joshua. Tapi yang gua pakon hasomanku sa rumah Jahobado si balosan nami, itu sudah biasa kita dengarkan. Tapi yang mau saya bagikan pagi ini adalah apakah kita masih juga mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita masih harus memilih? Songon natar surat bani text on. Apakah sekarang ini masih saat-saat kita harus memilih? Saat-saat ini adalah saat-saat kita bukan lagi memilih, tapi berbuat. Halanya doma ipilih kita. Tuhan Yesus nagabi Tuhan si paluah kita. Kita sudah selesai dengan pilihan, tapi kita belum selesai dengan perbuatan. Apa kita masih belum selesai dengan pemilihan? Apa kita masih meragukan pilihan kita? Apakah harus seperti yang terjadi bani bangsa Israel, bani text on? Anggo nasiam sonaha, anggo au sonon. Apakah kita masih harus seperti itu? Kalau masih dalam tahapan pemilihan kita, kapan kita bertumbuh di dalam iman? Tapi yakinilah dalam hati kita, saya sudah menentukan pilihan. Maka pilihan saya itu yang membawa panggilan kepada saya untuk berbuat. Itu yang mau dibagikan sebenarnya di sini. Agedom mahubere tanoh bani nasyam nini Tuhan bani bangsa Israel. Coba tanya dulu pada dirimu. Apakah sudah kamu syukuri itu? Apakah sudah kamu yakini bahwa itulah kasihku padamu? Apakah sudah melalui berkat itu kamu semakin mengenal aku? Dan itu juga sebuah pertanyaan perenungan bagi kita. Apakah sudah lewat berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kita semakin mengenal Dia? Atau malah kita semakin jauh daripadanya? Nah, inilah poin yang pertama. Lalu yang berikutnya, kita yakin bahwa kita sudah memilih. Kan itu, kan adong keraguan bani diri nas yang Bapak Inang dom mahu pilih Yesus nagabe Tuhan.
dong keraguan. Kalau masih ada keraguan, maka kita akan bicara yang lain. Tapi kalau tidak ada keraguan, maka kita akan melanjutkan pembicaraan ini. Ayo dong sistemnya. Ragu atau pelang? Anggo ragu bersambung sama minggu depan. Anggo lang, mari kita lihat. Kalau kita masih ragu, pemilihan kita kan Tuhan, ngapain kita kemari? Di rumah aja. Kalau kita masih ragu akan pilihan kita. Tapi karena kita sudah menekadkan, meyakini Tuhan sebagai juru selamat yang hidup, maka saya hadir ke sini terpanggil untuk beribadah. Nah, oleh karena itu nasiam Bapak inang hinargani Tuhan, isobut Joshua do ijon, ipatuga do pengalaman pambahenan di Tuhan ubani bangsa ai dengan tujuan ai madalan si dia mardingat pambahenan ninai bata na dop ihap konsidea. Lalu apakah untuk semakin menguatkan iman kita, kita harus diingatkan oleh orang lain setiap hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu? Bu Yarusitai, apakah untuk semakin memperkuat imanku kepada Tuhan, aku masih perlu orang lain untuk mereview kembali apa karya-karya Tuhan dalam hidupku? Apakah diri kita tidak bisa mereview sendiri? On mana doma wahapkon, on mana doma hujalo, on mana doma jupah au. Itulah yang menguatkan iman kita. Kenapa harus melalui orang lain kita semakin dekat dengan Tuhan? Dekatlah dengan Tuhan melalui pengenalan dirimu sendiri. Karena ketika orang lain tidak ada, maka hanya tinggal dirimu dan Tuhanmu. Nah, ini yang mau dibagikan di sini. Nah, menarik berikut nih Aima pasal ayat 22. Memang agak berbeda do ayat 22. Di sana dikatakan anggobani Alkitab, kamulah saksi terhadap kamu sendiri. Kamulah saksi terhadap kamu sendiri. Nah, di sini dikatakan dalam Bibel isobut doai nasiam sendiri do saksi dopak nasiam paboa nadop ipilih nasiam Jehovah jadi ini dia hanami matongon saksi. Pertanyaan kita adalah, bisakah kita menjadi saksi atas diri kita sendiri dalam sebuah pengadilan? Tidak bisa. Saksi itu adalah orang yang mendengar, melihat sebuah perkara. Artinya seorang di luar dirinya, kan begitu. Lalu mengapa di sini dikatakan kamulah saksi atas dirimu sendiri? Ini adalah sebuah proses yang dilakukan oleh Joshua untuk menegur mereka. Seringlah bertanya pada dirimu, sudahkah memang kamu menjadi saksi atas pengakuanmu itu? Sudahkah kamu berbuat? Tak usah orang lain yang menilai perbuatanmu. Tapi sudahkah kamu berbuat sebagai tanda kesaksianmu? Nadop manjalo haluahon hita. Nasiam Bapak inang hinargani Tuhan. Mari pada saat ini kita ditegur mungkin oleh Tuhan melalui berbagai macam peristiwa yang terjadi. Melalui teks ini juga kita belajar bahwa apa yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan inginkan, adong sada tulisan nahu bahasa pasal teks on. Melalui teks ini Tuhan inginkan dari kita naginoran konsistensi dalam mengikut Tuhan. Ada sebuah tulisan yang mengatakan demikian. Konsistensi, bukan periodisasi gitu. Apa ya? Apanya namanya itu? Konsisten dan periodikal begitulah. Artinya mengikut Tuhan itu harus konsisten, bukan berperiode-periode. Pas bulan Desember songona semangat mengirikon Tuhan. Halani bulan Natal
bulan diskon. Bulan September semangat mengirikkan Tuhan. Halania bulan olop-olop. Sonari bulan September petene masih semangat kan. Bulan depan naha. Gitu. Tapi teks ini mengatakan tunjukkan konsistensimu dalam mengikut Tuhan. Apakah kamu tetap konsisten? Age pero gilumbang haba-haba. Age pero parutolon. Age pero malas niuhurpe. Masihkah kita bisa menunjukkan kita konsisten mengikut Tuhan? Ini sebenarnya yang mau dibagikan. Yosua bertanya kepada bangsa Israel, marulak-ulak, sonaha nasyam, sonaha sikap nasyam. Sekarang kita bukan lagi saya ingin tanyakan sonaha sikap nasyam dalam memilih Tuhan. Tidak, kita sudah memilih siapa Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi kita mungkin belum berbuat sebagai bentuk kesaksian kita. Inilah tantangannya. Inilah panggilan dari teks kita. Berbuatlah sebagai tanda nadop manjalo haluahon hita haganupan. Jangan lagi kita pusingkan diri kita dengan memilih siapa Tuhanku. Apakah Tuhan Yesus atau Tuhan dunia ini atau segala macamnya. Kita sudah memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka berbuatlah sebagai kesaksianmu atas sikap yang sudah kata kuncinya sudah kita tentukan. Sedo sebuah pilihan lagi. Jadi teks ini datang bagi kita, maka tahun tunjukkanlah konsistensimu mengikutkan Tuhanin. Janah ahapkon nasyam pambahenan ni Tuhan marhitehon sikap nasonayai. Di sini Tuhan katakan, kalau kau tinggalkan Tuhan, Dia akan memalingkan wajahnya darimu. Maka dengan kata lain, ketika kita tidak meninggalkan Tuhan, maka Tuhan tidak akan memalingkan wajahnya daripadamu. Ahanari na hurang anggo riap pakon Tuhan hita. Agi peroh penamasa. Anggo riap pakon Tuhan. Adong dododing sekolah minggu nalang saut idodingkon bani praolop-olop. Bersama Tuhan aku bisa. Kan nalang saut ay kan waktu ay. Yang ada yes-nya itu. Artinya bersama Tuhan kita bisa. Langong di tangar nasyam doding sekolah minggu ay. Oli suruh kita anak sekolah minggu hujon mandoding konai. Bersama Tuhan kita bisa. Tapi ketika Tuhan memalingkan wajahnya dari kita, apapun tidak akan bisa kita kerjakan. Nah, itu yang mau dibagikan Yosua kepada bangsa Israel. Jangan sampai Tuhan memalingkan wajahnya daripadamu. Karena apa? Teks ini dikatakan Yosua pada hampir mendekati akhir kehidupannya. Itu yang perlu kita ingat. Agar ketika sepeninggal Yosua, mereka tetap ingat. Doma husak sihon. AC bani ayat 25 itutup ibain si Yosua sadarinai perpadanan bani bangsa ai ipatotap mai bahin titah pakon aturan. Nah, patotap nasyam maai ibagas paruhurat tabe. Martuah mana menangar hatani Tuhan? Janah riap kita mardalan pakon Tuhan sadokah guluhta. Amin.